Kalau saya melihat satu lembar struk ini, Pak, ini kan di depan saya nih, Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit, Pak. Pimpinan izin Ya, Pak. interupsi. Ya. Sedikit lagi. Ya. Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Ya. Kenapa harus bayar lagi asuransi? Rp1.000 dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. Diskon voucher ada? Ya, masih. Bukan, tadi ini dari pena Ya, 98. angkanya beda dari 13, mana? Ya, beda yang tadi. 13, mana yang 13? Ah, ini. Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf, ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? Rp10.000. Tadi motor 2.000, ini mobil Rp10.000. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil Rp10.000, Rp6.000, Rp9.000, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi Rp18.000. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, setuju Jokowi tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana S1. Benar banget analisa Bapak ini masuk dalam logika. Hingga mungkin seorang sarjana pemikiran seperti Jokowi. Jika hukum tunduk sama kebohongan Jokowi, jelas negara kita tidak akan bisa bikin makmur rakyat. Dikitlah anak-anak kita dengan kejujuran sejak kecil, agar di kemudian hari tidak menjadi pembohong dan membohongi orang. Prof, sarjana bicaranya gak Pak?
gagap-gagap. Sarjana itu pintar karena sarjana bilian yang begini. Masuk akal jawaban Profesor Bravo Pak. Hancurnya negara kita tercinta ini semata-mata karena uang dan kekuasaan yang tidak berlandaskan agama dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang beginilah jadinya. Emang benar 100.000% enggak punya ijazah. Inilah ngeri wayang. Semua sudah diatur dalam siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu cara orang waras berpikir. Polisi sudah lama jadi termul, makanya kasus ijazah palsu Jokowi nggak bakal kelar kalau lewat kepolisian penanganan hukumnya. Negara dengan penduduk hampir 300 juta dipimpin orang Plogo. Ini jadinya berkuasa, jadinya oligarki. Benar Prof, misteri yang tidak boleh didiamkan. Jelas sekali kesimpulannya. Keren. Aku berdoa semoga generasi penerus bangsa Indonesia banyak yang jujur, amin. Jokowi orang terdidik juga Pak, tapi terdidik bohongnya. Sangat setuju Prof. Raid, cermat, cerdas, berkal, sehat. Polisi kok malah jadi termul. Rusaklah negara ini. Sangat cerdas, pas, mantap. Sangat cerdas penjelasan Prof. Sirais. Sangat masuk logika, gampang cuma akal sehat. Asli kenapa berlama-lama nunjukkan ijazahnya? Sengaja bikin gaduh rakyat begini. Nunjukin polisi malah polisi yang tidak boleh disentuh lagi. Intelijen rakyat yang enggak ditetein negara ternyata cepat berhasil mengungkap kejahatan semua mandiri. Salam waras, sehat selalu Pak Roy Suryo. Kunci permasalahan ini ada di Prabowo. Asal berani membongkar Jokowi, insya Allah rakyat mendukung sepenuhnya ke Pak Prabowo. Dari awal saya percaya 100 ijazah Jokowi palsu. Banyak orang pintar jadi bego gara-gara duitnya Jokowi. Mantap Bang. Semoga kebenaran secepatnya terungkap polisi. Itu udah bobrok Bang. Nanti kalau rakyat udah muak baru sadar Pacok dan virus Mulyono. Betul sekali Prof. Right. Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Kepalsuan menjadikan penjabat yang korupsi. Semua untuk menutupi kepalsuan harus keluar banyak uang, menyonggok sana sini, bikin kebohongan. Ada reuni, bayar preman, bujer, dan lain-lain. Untuk melihat keaslian, tetap dengan ilmu pengetahuan. Uji laboratorium yang netral atau independen. Rakyat butuh kejelasan dan kepastian rakyat sudah bayar pajak.
proses hukum tentang korupsi berjamaah. Itulah negeri Konoha. Jangan kaget sudah, tapi belum bang. Cerdas pak, masuk logikan. Siarkan di TVI, di TV, di TV nasional, biar ada pengakuan para pendukungnya. Undang-undang dulu, baru UU dibayar. Siapa yang tidak mau uang? Dokumen negara dipalsukan atau menipu seluruh rakyat Indonesia layak dihukum mati. Pasti hancur sesuatu kalau dipimpin orang yang tidak cakap. Kalau banyak uang kita, bebas dari hukum karena hukum bisa dibeli. Jangan bilang geng. Gerombolan, pembohong, penipu, perusak NKRI. Masyarakat Allah, ternyata Jokowi sejak dulu biasa meminta sumbangan bantuan setelah selesai urusannya, dilupakan orang-orang sudah berjasa. Semangat dan bongkar habis. Sitap semua fasilitas diberikan negara demi kehormatan bangsa di mata dunia. Orang itu hebat dengan segala kurang yang diragukan, tetapi hebat bisa sukses jadi top yang bermasalah. Republik hidup berbangsa bernegara. Saya sangat setuju pendapat Prof. Rias, 1000% yakin. Sebenarnya semua sudah tahu, cuman yang tahu pura-pura enggak tahu demi uang.